Halo teman-teman investor, selamat datang di channel Cuan Saham di Asia Technical Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026. Hari yang cukup menarik, IHSG kemarin habis koreksi, hari ini ada penguatan 0,67%. Dan seperti biasa, nanti kita masih IHSG dan juga beberapa sambilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, saya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nanti bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya itu saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti kasih jawab kalau sudah ada waktu. Nah, juga jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara kemana subscribe, karena support itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena untuk setiap hari dari Cuan Saham, seri sahabat Jumat alas harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru, di Cuan Saham ada grup Telegram untuk publik ya, yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang pengen bergabung grup CCS publik, teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup CCS yang premium, bisa juga cari teman ke YouTube Cuan Saham. Lalu teman-teman bisa pendaftaran grup, simak video yang pendaftaran grup premium Cuan Saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, gagal submit, belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccs_admin, nanti akan dibantu secara manual seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, watchlist, discuss, dan lain sebagainya. Weekly meeting juga. Itu untuk yang Telegram. Tapi bagi teman-teman yang mungkin pengen stay di YouTube, trading dengan lebih santuy, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya Cuan-Cuan Saham. Cara teman-teman buka itu Cuan-Cuan Saham versi desktop, bisa pakai laptop maupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada join. Tinggal klik aja lalu pilih salah satu. Atau ini ya, ada our member. Nanti ada join, klik aja lalu pilih salah satu, dan teman-teman akan bisa mengakses member only videonya Cuan-Cuan Saham. Isinya apa? Jadi kontennya di setiap hari Minggu. Terus nanti akan ada pembahasan market secara eksklusif, terus juga akan ada stock pick saham, terus juga akan ada pembahasan jurnal trading. Jadi trade yang sudah pernah kita lalui akan kita update lagi. Terus juga untuk live yang di Telegram mingguan nanti juga saya publish di YouTube membership. Jadi teman-teman yang YouTube membership juga bisa ikut live weekly-nya Cuan-Cuan Saham seperti itu. Oke, itu tadi beberapa add-ons ya dari Cuan-Cuan Saham. Mau ke Telegram boleh, mau ke YouTube boleh, mau yang free pun juga boleh setiap hari Senin sampai Jumat di YouTube Cuan-Cuan Saham kalau saya baru bikin konten. Oke, sekarang kita masuk ke IHSG ya, di mana hari ini IHSG naik 0,67%. Candlenya cukup solid, dan kalau kita perhatikan ada volume juga transaksi yang lumayan bagus dari market hari ini ya. Lumayan ada nge-spike, terlihat di penghujung sesi waktu marketnya mau close ada beberapa yang ditarik. Gimana kabarnya teman-teman semua? Apakah masih dalam mode kocokan dan lain sebagainya? Dan ya, semoga teman-teman tetap bersemangat di IHSG, karena ya pasti fajar akan hadir setelah malam paling gelap seperti itu. Dan kalau kita perhatikan ya, sebenarnya bagi teman-teman yang paham price action pasti tahulah betapa kondisi saat ini itu benar-benar galau kayak gitu. Kenapa galau? Karena gini, ini kita lihat ya multiple time frame ya. Dari monthly ini posisi IHSG di support ya, Fibonacci 0,618. Artinya apa? Dari big view-nya IHSG ini cenderung arahnya ke atas. Itu satu, dari big view. Terus habis itu kita masuk ke view yang lebih kecil ya. Kalau dari daily-nya, bias-nya IHSG saat ini tuh masih downtrend. Low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Artinya kalau dari view yang lebih kecil, dia ini lebih cenderung arahnya ke bawah ya. Kalau big view arahnya ke atas, kalau small view arahnya ke bawah. Ini kalau small view-nya. Nah, kalau di view yang lebih kecil lagi, kalau kita perhatikan dia juga udah keluar downtrend. Artinya dia juga punya change arah ke atas, tapi belum ada konfirmasi juga. Jadi masih bisa arah ke bawah. Seperti itu. Dan jujur ya, ini market benar-benar dalam kondisi yang sangat galau. Maksudnya kita nggak ada konfirmasi, kita tidak ada ya paling enak tuh kan sebenarnya trading pakai konfirmasi ya. Jadi misalkan ada sebuah contoh koreksi 1, 2, 3 gitu kan. Terus reversal gini, jebret. Nah, ini ada breakout structure. Itu enak, bisa buy and weakness untuk tarikan selanjutnya. Tapi kalau nggak ada konfirmasi, ya misalkan contoh gini ya, 1, 2, 3 gitu, jebret. Nah terus dia naik sampai sini, ya kan. Terus habis itu dia turun.
Nah, ini masih 50-50. Dia bisa naik inverse head and shoulder atau nggak bisa turun lagi jadi lower low lagi, dan itu semuanya bisa terjadi. Dan itu kan kondisi yang tidak enak ya. Maksudnya gini. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang bisa structure juga lah. Nah, ketika posisinya di sini, risk rewardnya itu nggak bagus gitu ya. Cut lossnya jauh, resisten terdekatnya dekat. Kalau breakout baru kita ngarepin yang lumayan. Makanya, dan saya merasa ya untuk saat ini market tuh baru dalam kondisi itu. Jadi ya sewaktu-waktu dia bisa naik, sewaktu-waktu dia bisa turun dan lain sebagainya. Lalu best advice-nya untuk saat ini apa, Mas? Ini opini saya pribadi ya. Kita berpatokan dengan big view-nya IHSG, dimana kalau monthly yang pertama dia ada oversold parah, 6 bulan koreksi dan sudah masuk area buy on weakness. Tapi kita masih punya bias downtrend. Bahasanya saat ini tuh sedang proses pembalikan arah. Cuman ya bisa aja langsung putar balik, gini bisa. Set. Langsung 6.900 bisa. Atau ternyata sampai sini doang gini bisa juga. Atau ternyata ini di tengah-tengah dia putar balik ke bawah lagi bisa juga, dan seterusnya. Nah, kalau menurut saya melihat level murah dan koreksinya IHSG untuk saat ini mungkin wise-nya cenderung main ke hold kayak gitu. Cari saham yang masih bullish secara bigger view, cari yang di area demand, di area POC, cari yang akumulasinya bagus, ada kepentingan dan lain sebagainya, lalu mungkin untuk main hold kayak gitu. Akumnya jangan sekali beli, tetap punya cash. Karena kalau nggak punya cash pasti ketika ada kocokan bingung kayak gitu. Tapi kalau punya cash ada kocokan malah biasanya malah nambah ketika tahu sahamnya bagus kayak gitu. Karena apa? Transaksinya juga kecil, spreadnya juga rendah dan lain sebagainya. Sulit banget bergerak di low liquidity kayak gini tuh. Ya. Ada berita dikit naik, ada berita dikit turun dan lain sebagainya. Jadinya ya kira-kira seperti itu. Tuh. Nah, terus sekarang kita ngomongin price actionnya IHSG. Sebenarnya kalau kita mau lihat ya dari big view, IHSG ini sudah keluar dari area downtrend line. Ya, sudah keluar dari area downtrend line, cuman itu dia belum ada konfirmasi. Kalau teman-teman yang bisa market structure pasti paham bahwasanya di sini adalah beberapa area penting structure dari IHSG. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, dan saat ini kita sedang benar-benar berada di tengah dari 4 range ini. 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Ya, ada istilah dalam kondisi sideways jangan sampai fiddle in the middle, alias masuk di tengah-tengah. Karena apa? Risk rewardnya pasti nggak bagus. Ya, 1:1 atau bahkan lebih kecil dari 1:1 dan lain sebagainya. Ya memang kalau mau lebih wise tunggu breakout dulu, kalau nggak tunggu koreksi dulu. Cuman ya lagi-lagi kita kan nggak bisa kontrol market. Kita nggak bisa habis ini marketnya ke sini atau habis ini marketnya ke sini. Yang kita bisa lakukan kan hanyalah batasi resiko aja, seperti itu. Nah, artinya apa? Ya untuk fase sekarang ya, sepertinya kita masih membutuhkan konfirmasi dari market alias dari IHSG. Ya, minimal breakout dulu lah 6070-nya ini. Kalau yang sini break, artinya dia keluar dari range sini. Nextnya dia akan ada ke range sekitar 6400. Nah, yang cakep adalah kalau 6400-nya sampai berhasil breakout, itu harusnya upside-nya masih bagus. Tapi untuk sekarang realistisnya ini dulu aja. Kita ranging antara 6060, 6070 sampai 5600. Kalau misalkan dia break yang atas, ada arah ke 6400-an. Kalau dia jebol yang bawah, ada arah kembali ke 5300-an. Mana yang terjadi, biarkan market yang mengkonfirmasi. Nah, kalau kita perhatikan dari price action hari ini juga setelah kemarin ada koreksi ya, kocokan minyak, hari ini mulai ada rebound. Dan sepertinya kalau kita perhatikan ya, mungkin untuk saat ini gamenya mulai berbeda market ini, ya gitu. Karena kalau kita perhatikan juga ini minyaknya masih ada penguatan, itu satu. Dan yang kedua kalau kita perhatikan dari USD-nya pun juga menguat lagi. Rupiah kita melemah lagi ya. Kita breakout dari area pullback dan sekarang sudah sampai 0,786 alias di 18076. Ya kemarin skenario-nya kan di sini dia koreksi, ini adalah lower high lalu lower low. Tapi ternyata yang terjadi beda. Dia di sini sudah menguat, tapi ternyata ini sampai 0,786. Sebenarnya masih ada opsi lain ya. Misalkan dia mau same high, jadinya double top 1, top 2. Tapi kalau yang saya lihat-lihat pada forex itu jarang terjadi yang namanya double top, double bottom. Correct me if I'm wrong. Jadi kalau menurut saya mungkin ya
rupiah ini kalau memang nanti nggak kuat bertahan di 18.100 lagi, ya nextnya dia bisa balik ke sekitar 18.400-an lagi seperti itu. Tapi kalau memang dia masih bertahan dari 0,786-nya di sekitar 18.100 ini, ya masih ada potensi penguatan. Tapi kalau untuk secara biasnya alias secara biasnya, ya arahnya memang masih ke atas kayak gitu. Even kemarin di sini ada koreksi yang lumayan, tapi ini kenaikannya masih terjadi pullback. Kalau kita mungkin pakai weekly-nya, ini ya masih bisa terjadi semua dari rupiah ini. Jadi memang baru posisinya galau banget. Menguat dia bisa, melemah dia bisa, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita perhatikan dari dolarnya itu belum terlalu kuat ya. Agenda-agendanya juga malah menunjukkan kalau dolar itu mau dilemahkan kayak gitu. Maksudnya belum menaikkan suku bunga dan lain sebagainya. Cuman itu kemarin minyaknya gerak lagi karena Timur Tengah yang memanas lagi. Ya di situ katalis yang membuat dolar kuat lagi. Artinya mata uang pada tertekan seperti itu. Cuman jujur ya, saya melihat pergerakan market hari ini bentuknya agak beda. Kayak ya sudah bodo amat gitu. Yang ada kepentingan ya tetap jalan kayak gitu. Yang nggak ada kepentingan ya sudah nggak jalan juga kayak gitu. Jadi apa ya? Ya mungkin kita memang sudah gamenya berbeda. Karena kalau memang kemarin kita perhatikan ya, contoh pada tahun 2025 ketika pada rally gitu. Ya teman-teman bisa perhatikan lah yang namanya yang namanya saham-saham konglo gitu. Misalkan grupnya Pak PP gitu kan. BRPT jalan, brand jalan, semuanya jalan. Ya kan? Brand, cuan, CDA, BRPT, TPIA. Tapi sekarang coba perhatikan, BRPT-nya ada jalan, brandnya nggak ada jalan. Terus juga CDA dan lain sebagainya nggak ada jalan. Petronya juga nggak ada jalan, belum ada jalan dan lain sebagainya. Jadi ya sepertinya untuk kali ini 2026 gamenya akan berbeda. India ini nanti yang masih ada kepentingan, yang masih perlu ditarik dan lain sebagainya. Jadi ya mau gimana pun juga market ini dynamic ya, alias dinamis. Semuanya pasti update, semuanya pasti berubah. Ya kita perlu update juga nanti perlu kita perhatikan lagi seperti itu. Tapi ya Indian karena kalau tahun lalu kita ada semacam cheat sheet gitu ya. Maksudnya kayak semacam apa ya? Contoh lah misalkan ada yang baru ditarik BRPT. Oh belum punya barangnya Pak PP, yang belum jalan banyak mana cuan, nah, beli cuannya ikut ditarik kayak gitu. Atau misalkan Pak Bakri, oh buminya baru jalan kenceng, aduh nggak punya bumi, yang belum jalan mana, misalkan si Dewa, beli dewanya ikut jalan juga kayak gitu. Kalau sekarang ya sudah kembali lagi fokus ke meternya masing-masing, mana yang masih akum, mana yang ada kepentingan, mana yang ada corporate action, mana yang arahnya ke atas, ya sudah fokus di situ aja seperti itu. Dan ya lagi-lagi tuh yang penting sama selalu batasi resiko aja. Karena Yedian hari pun yang lumayan jalan juga ada ya, kayak grupnya Pak Epi Absoro dan lain sebagainya seperti itu. Tuh sih. Nah kalau dari siklus ya semoga yang terbaik lah ya buat market kita. At least lah kita ke 6.900 dulu. Karena kita ada oversold parah, 6 bulan koreksi terus menerus ya. Tinggal cari saham-saham yang kemarin masih punya structure bullish. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada kepentingan, ada akumulasi, yaitu most likely nanti akan recover lagi. Tinggal tunggu antriannya aja, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Seperti itu. Oke, itu untuk IHSG ya. Artinya untuk sekarang kita bisa perhatikan either 5.600 atau area 6.060. Kalau break yang ke atas kita ada upside, kalau jebol yang bawah kita lanjut koreksi. Tuh. Ya, bahkan rupiahnya hari ini menguat aja juga. Rupiahnya melemah aja juga nyatanya juga tidak terlalu ngefek buat IHSG ya. IHSG masih naik juga kayak gitu. Jadi ya sudah. Barangkali kita mau digoreng kayak bulan Agustus lagi, bisa juga. Agustus kan itu rupiah melemah terus dan lain sebagainya, kita masih naik terus. Ya siapa tahu masa-masa itu terulang lagi. Intinya sih ya itu, fokus ke price action aja, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk IHSG ya. Maksudnya yang pengen saya sampaikan adalah kita mungkin mulai ke apa ya benar-benar harus fokus ke price action. Kemarin di sini kayak kita bisa melihat mirroring rupiah. Oh rupiah menguat, berarti IHSG ikut menguat. Oh rupiah melemah, IHSG ikut melemah. Minyak dan lain sebagainya bla bla bla. Cuman di fase sekarang kayak ya sudah, yang ada kepentingan jalan, yang ada kepentingan diam kayak gitu. Jadi ya perlu balik fokus ke price action ya masing-masing. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk IHSG ya. Kita masuk ke beberapa saham pilihan. Kemarin juga habis rame IPO-an. Ini juga lumayan menarik loh ini batch ini. Bukan menarik secara bagus ya,
Saya belum lihat dalam dan lain sebagainya. Tapi at least dia pendatangan baru hari ini transaksinya sampai 500 miliar. Tuh, ya. Nih, saya nggak ngikutin IPO. Jadi kalau untuk insight banyak IPO saya juga cuma tahu sedikit-sedikit. Cuman intinya saya nggak ngikutin banyak. Yang jelas ini barangnya udah dilempar ke retail semua ya. Jadi ya hati-hatilah. Biasanya kalau yang bentuknya kayak gini nanti mirip-mirip sama kayak si ASPR. Nah, ini. Jadi IPO, drop, nah baru diakum, diregulir, baru ditarik lagi. Biasanya seperti itu. Cuman ya lagi-lagi ya perlu kita update lah. Nah, kita coba bahas apa nih? BBCA ini juga sebenarnya sudah momentum bullish ini BBCA ini. Dia udah malah dapat konfirmasi. Ini ada BOS, tinggal berhasil higher high atau enggak. BBRI banking hari ini juga jalan ya. Padahal rupiahnya melemah loh. Yang namanya banking itu padahal sangat kuat korelasinya dengan rupiah itu. Rupiahnya melemah, rupiahnya menguat. Tapi ya nyatanya hari ini pun juga beda. Kayak gitu. Bankingnya kita bahas satu deh. Kita bahas BBCA aja. Dan jujur ini paling outperform ya untuk saat ini BBCA. Kita bahas BBCA di mana hari ini BBCA naik 0,4%, candlenya cukup solid dan volumenya pun juga terlihat ada, nggak kopong ya, lumayan lah volumenya walaupun kalau dibandingkan dengan volume rally di sini belum terlalu besar, tapi Indian so far so good seperti itu. Nah, kita perhatikan price action dari BBCA di mana kalau kita perhatikan ya BBCA ini sudah berhasil keluar dari downtrend line ini, swing high pada Februari 2026 sampai swing low di Juni 2026. Dia sudah keluar breakout lalu terbentuk sebuah retest ya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan BBCA kemarin ketika di sini ada sebuah break of structure ini ya, di sini dia ada BOS lalu di sini jadi buy on weakness. Dan kalau kita perhatikan lagi, BBCA ini juga ada yang namanya break of structure lagi. Ya, nih. Jadi kemarin ketika dia break sebuah lower high, ini break of structure, maka turunnya hari ini makanya juga jawaban kenapa dia rebound. Nah, pertanyaannya sekarang yang jadi paling penting dari BBCA adalah apakah kali ini BBCA akan berhasil breakout 6.400 sampai 6.550. Itu yang paling penting aja. Karena kalau dia berhasil break dari ini, congratulations, akhirnya BBCA punya fase uptrend lagi, structure uptrend pada view kecilnya ya. 1, 2, 3 uptrend terbentuk kalau dia berhasil break yang 6.400 sampai 6.500 seperti itu. Tapi selama hal itu belum terjadi, belum terkonfirmasi, semua probabilitas masih bisa terjadi. Mau jadi double top mas? Bisa juga. Nih, bisa. Atau misalkan mau jadi konsol sideways mas, bisa sideways terus, bisa juga. Atau ternyata nanti dia mau bikin apa, lower high lower low, bisa bikin flag yang lebih besar, bisa juga kayak gitu. Jadi ya intinya untuk sekarang ya biarkan market yang mengkonfirmasi seperti itu. Untuk support saat ini sebenarnya ada support di sekitar 6175 ya, cuman ya ini belum terlalu kuat lah. Itu untuk area yang cukup kuat dari BBCA kalau kita perhatikan memang saat ini di sini 5.900 sampai 5.850. Dia turun pakai gap down, naiknya pun juga pakai gap up. Kalau misalkan kejemput di situ harusnya menarik untuk tutup gapnya dulu. Cuman ya itu so far so good. Tinggal kalau besok dia lanjut kita perhatikan 6.400 sampai 6.550 berhasil break atau enggak. Pertanyaannya, misalkan break mas, kira-kira arahnya kemana? Ya terdekat berarti sinilah 7.100. Baru setelah itu 7.900. Tapi itu potensinya kalau break ya, karena ya semua masih bisa terjadi selama belum terkonfirmasi. Misalkan jadi double top di sini kan bisa juga drop lagi ke 4.800 gitu bisa juga. Tuh, yang penting sama batasi resiko aja. Tapi kalau kita perhatikan dari momentumnya memang terlihat bagus sih. EMA pendeknya mulai menguncup, mulai mengecil, ini biasanya momentum yang bagus ke atas. Yaitu intinya selama tidak jebol 6.000 harusnya BBCA arahnya sudah mulai ke atas lagi. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Transaksi hari ini cenderung distribusi, sedangkan kalau dari pergerakan asing masih cukup net buy ya, walaupun belum terlalu besar. Net buy hari ini cuma sekitar 40M. Tapi so far so good, ada kelihatan konsistensi walaupun belum sebanding dengan net sell-nya ya. Tapi at least asingnya mulai kumpulin pelan-pelan. Itu sejak bottomnya di 9 Juni ya gitu. Tapi kalau dibandingkan apakah sudah sebanding dengan net sell-nya masih jelas belum ya.
karena ya ini masih dikit banget. Tapi ya at least sinyal yang lumayan bagus lah. Ibarat kata gini ya, batuk gitu. Ada orang batuk, dari yang batuk berdahak parah, nah itu sudah mulai tidak berdahak parah, tapi masih batuk kayak gitu. Ya, tuh sudah berangsur membaik, tapi belum fit lah. Jadi ya tuh batasi resiko aja, ikuti price actionnya. Tuh untuk BBCA kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Dewa ya. Hari ini yang Pak Bakri yang transaksinya besar, volumenya juga oke. Oke, kita bahas Dewa, di mana ini dia naik 11,41%, candlenya cukup bagus dan volumenya pun juga bagus juga. Dewa terakhir bottom di 234, itu bisa dibilang area demandnya Dewa ya. Dia konsolidasi di sini cukup lama, nih dari bulan Juli sampai breakoutnya di September. Juli, Agustus, September, 3 bulan dia konsolidasi dan membentuk sebuah base ketika kemarin dia rally tahun 2025. 2026 tersentuh satu kali, dia sempat rebound dari 230 sampai 400, itu hampir satu bagger, lalu turun sampai area bow-nya di 288 sampai 264 dan sekarang sudah berhasil membentuk higher low dan higher high. Artinya Dewa ini saat ini ada konfirmasi, cuman memang kalau kita perhatikan ini Dewa belum ada breakout pada structure yang lebih besar. Kita bisa lihat di sini ada sebuah resisten ya, yang besok masih akan diuji. Bahkan hari ini pun juga masih kena, ada rejection di area sana untuk dari si Dewa. Ini ada di sekitar 346 sampai area 364 ya. Kena reject dan itu suatu yang wajar. Tapi karena kita sudah punya 3 tarikan, 1, 2, 3, maka sebenarnya Dewa ini kalau ada drop sudah bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Secara intraday juga bentuknya lumayan bagus, kelihatan seperti kelihatan calon continuation ya, cuman ya belum kelihatan lah seperti itu. Untuk sekarang support Dewa ya sekitar sini ya, 316. Jadi kalau misalkan besok ada drop ke sana, malah itu berarti dia baru retest support, most likely ada potensi untuk rebound. Tinggal setelah itu reboundnya higher high atau enggak, ya itu udah urusan lain lagi ya. Entah lower high, lower low, higher high dan seterusnya. Kenapa perlu realistis ya? Karena marketnya pun juga belum bullish ya. Jadi ya bisa juga ini dia naik untuk turun lebih dalam gitu juga bisa juga. Tuh, jadi ya batasi resiko aja. Tuh. Nah, baru bakal bullish kalau dia udah break yang 400. Arahnya harusnya juga udah bagus kalau dia break yang area 400. Tapi sebenarnya dia hari ini volumenya ada masuk lumayan besar, itu sudah tanda-tanda yang bagus ya. Karena ya gimana pun juga harga itu bergerak kalau ada uang masuk. Dan ya indikasi dari market bullish itu kan ada transaksi seperti itu. Akum ternyata barangnya juga dikumpulin dari sekitar 19 Mei. Dari foreign-nya juga terlihat ada yang masuk beberapa waktu ke belakang. Cuman kalau kita lihat transaksi hari ini pun juga terlihat ada akumulasi lumayan bagus. Paling atas bukan si Algo ya, ini si PD ini. Nih ada yang ngumpulin si Dewa di average 331. Itu ya, jadi ya sama, batasi resiko aja. Itu untuk Dewa. Kita lanjutkan. Bumi sebenarnya ulasannya sama, cuman dia volumenya kalah besar, jadi ya naiknya kurang gede. Ya itu sedikit tips ya. Kalau teman-teman cari saham yang paling perform, cari yang volumenya paling gede. Dah, di mana ada uang di situ ada pergerakan. Kayak gitu, simple. BRPT, yuk kita coba update ya BRPT. Ini juga sebenarnya kalau kita perhatikan ya, BRPT ini sudah berhasil keluar dari minor downtrendnya. Agak unik sebenarnya secara price actionnya ini. Masih ada potensi drop, tapi at least dia udah keluar dari downtrend ya. Oke, kita bahas BRPT, di mana hari ini dia naik 6,67%. Candlenya cukup solid dan volumenya tidak terlalu besar. Secara big view sama yang saya sampaikan ya, 1200 adalah area krusial dari BRPT ya. Kalau memang dia sampai jebol 1200, saya rasa sudah wajib exit. Kemarin memang jujur di bulan Juni ini candlenya udah kayak mau jebol ya, karena dia udah solid ke bawah. Tapi ternyata dia cuman close di 1280, langsung Julinya rebound lagi seperti itu. Dan kalau kita perhatikan dari weekly-nya ini juga cukup menarik, dimana kemarin dia hammer di area support. Dan untuk daily-nya kalau kita perhatikan, BRPT ini sudah berhasil keluar dari salah satu downtrend dari BRPT seperti itu. Nih ya. Dia di sini ketika punya lower high, lower low, rejection. Nih, teman-teman belajar market structure ya. Nih, break of structure, ya kan? Drop.
naik, pullback, reject, break of structure, drop, naik, pullback, reject. Nah ini sebenarnya ada break of structure dia. Nah dan secara price action harusnya BRPT itu ada potensi drop satu kali lagi. Pertanyaannya dropnya di mana mas? Nah kalau kita pakai Fibo dari bawah sampai ke atas, dropnya itu ada di sekitar 1635. Cuman ya lagi-lagi nanti pantau lagi, biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya apa yang pengen saya sampaikan, BRPT ini ada resist di sekitar 1635 sampai 1755. Apabila berhasil breakout berarti bagus. Itu sudah indikasi awal dia mau bullish lagi. Turun nanti udah bisa serok ya, karena dia udah keluar downtrend, udah ada BOS, udah keluar dari supply. Tapi kalau misalkan besok ada rejection, ya sudah, tawar murah lagi aja karena secara structure dia itu masih ada downtrend. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi jangan sampai FOMO, dan yang penting sama selalu batasi resiko. Besok bisa perhatikan 1635 sampai 1750. Kalau break itu bagus, saya juga berharapnya break. Tapi kalau gagal break, ya jangan lupa cari barang agak bawah. Seperti itu. Kalau dari transaksi, setahu saya ini juga barang ada yang ngumpulin ya, dengan average yang agak lumayan juga. Dan kalau kita perhatikan transaksi hari ini so-so sebenarnya. Walaupun kelihatan ada akum, tapi yang jualan juga bagus. RF, PD, AZ. Nih, 3 ini sepertinya non retail ya. Tuh. Tapi untuk XL, XC, SQ dan lain sebagainya cenderung retail. Jadi ya ada terlihat crossing, tapi so far sedikit akumulasi dari buyer side-nya. Momentum lumayan bagus dan ya batasi resiko aja. Sebenarnya satu-satunya view yang lumayan bagus dari BRPT adalah weekly-nya. Kalau kita pakai weekly ya. Karena kalau kita pakai weekly dan kita pakai closingan, kemarin tuh dia nggak ada BOS, ya kan? Ini kan dia di sini, sedangkan closingnya masih di 1485 itu. Artinya apa? Kalau kita pakai view weekly dan BRPT berhasil closing di atas 1755 besok Jumat, maka dia mulai start fase bullish ya, karena BOS itu pakainya closing ya pada time frame-nya. Nih, kalau ini kan opennya di 1700. Berapa ini? Opennya 1760. Nah, ini ya. Jadi ini kalau misalkan besok kan Jumat tuh, closing candle weekly kan. Siapa tahu besok close di atas 1760, itu turun udah bisa bow untuk main panjang. Seperti itu. Ya, jadi ya batasi resiko aja. Untuk support sekarang jujurly masih sekitar sini ya. Terdekat 1500, nextnya ada di 1285. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja. Next kita coba bahas DSSA. Yo, coba kita bahas ya. Ini yang saya maksud dengan too good to be true ya. Tuh. Karena nggak tahu. Ya itulah. Mungkin karena di bursa itu sudah terbiasa tidak ada makan siang gratis ya. Jadi kalau sesuatu yang terlihat terlalu jelas itu malah kayak rasanya tuh kayak mencurigakan gitu. Maksudnya ya kalau kita lihat DSSA lah, ini price actionnya kemarin ya kelihatan jelas banget, kayak konsol mau continuation itu satu. Terus yang kedua, akumnya itu sangat jelas ya. Bandarnya ini kayak dia makan nggak kayak sembunyi-sembunyi. Padahal biasanya bandar itu kalau dia mau cari likuiditas, dia sembunyi-sembunyi pakai banyak broker ya. Makan akum pakai akun ini, akum pakai akun ini, akum pakai akun ini, dan seterusnya. Pakai broker A, B, C, sebisa mungkin tidak kelihatan kalau diakumulasi kayak gitu. Ya biar apa? Ya biar dia menguasai likuiditas ya. Jadi retailnya belum ikut, dia kuasai likuiditas, dikocok-kocok, baru dibawa terbang. Cuma untuk DSSA ini kemarin kayak patternnya obvious, kayak mau bikin penan, ditambah akumulasinya itu kelihatan sangat jelas gitu. Jadi kayak saya malah kayak bukannya saya apa ya, cuman kayak lihatnya kayak kok terlalu jelas gitu akumulasinya. Teman-teman kan bisa lihat sendiri ya, dibahas di mana-mana juga, kayak yang namanya DH sama SS tuh makan terus di DSSA itu. Yang mana itu juga brokernya, affiliate-nya Sinarmas. Tapi ya itu di luar dari DH dan SS ya retail-retail juga pada ngikutin juga seperti itu. Nah, terus sekarang kita bahas price action aja deh untuk dari DSSA, biar kita ya sudah pure TA-nya aja, intinya gimana mas. Nah kalau kita perhatikan dari closing hari ini 755, mau nggak mau, suka nggak suka, DSSA sudah ada yang namanya lower low. Artinya secara structure dia ini ada reversal ya. Kalau dari view paling kecilnya, ini kan dia high, low, lower high, lower low, artinya sudah jebol.
Artinya, kalau misalkan ada kenaikan dari DSSA tanpa dia breakout 845, maka kenaikan itu adalah yang disebut dengan pullback. Misalkan naik sampai 800 ya, itu untuk turun lebih dalam, seperti itu. Artinya mungkin nanti kalau market memang ada potensi drop, malah sponsornya mungkin si DSSA. Itu kalau dia sampai drop. Nah, itu satu. Cuman yang jelas yang ini udah ada konfirmasi kalau kita pakai daily karena dia sudah closing di bawah 785. Untuk support selanjutnya di mana Mas? Ya, structure selanjutnya di sini 760. Itu area yang cukup kuat juga, dan kalau dia sampai jebol yang 760, maka ya dia punya reversal pada structure yang lebih besar. 1 2 3. Itu kalau sampai close di bawah 760. Jadi kalau DSSA jebol 760 ya, saya rasa sih hati-hati aja karena bisa nyeret-nyeret. Mau nggak mau ini juga punya apa namanya? Punya pengaruh yang cukup kuat di IHSG seperti itu. Dan malah bentuknya ini jadinya nggak kayak akum ya, karena dia sideways-nya di atas seperti itu. Nah, worst case misalkan dia jebol dari area 760, 750, kira-kira bisa kemana Mas? Ya support selanjutnya ini terdekat di 670 dan area buy and weakness-nya di 550 sampai 486. Nah, mana yang bisa hit saya pun juga nggak tahu. Yang penting kita lihat nanti marketnya dan biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya nih, support terdekat 750 sampai 760 dan itu adalah konfirmasi reversal structure. Kalau memang dia jebol dari area tersebut, maka ada potensi drop ke level-level selanjutnya. Selama nggak jebol ya dia masih akan sideways doang, kecuali dia breakout area 900. Transaksi walaupun kelihatan SS-nya masih nampungin ya, tapi di luar itu kelihatan retail semua. Tuh. Jadi ya hari ini pun juga menunjukkan call distribusi. Jadi ya batasi resiko saja. Untuk DSSA kita lanjut. Wah, ini juga ada rejection kuat ya. Raja. Ini juga salah satu yang ada kepentingan ya. Mau stock split Raja. PIP Apsoro. Hari dia naik lagi 10,97%. Candlenya bagus dan volumenya juga terlihat bagus. Ya, ini salah satu stock pick juga di CCS ya. Memang kalau kita perhatikan kocokannya juga lumayan sakti ya Raja ini. Sejak kemarin dia naik, ini terlihat sideways, breakout atas, breakdown bawah, breakout atas, breakdown bawah, breakout atas lagi. Dan sebenarnya kalau saya perhatikan ya, kemarin konsolnya itu cenderung membentuk yang namanya broadening. Ya, jadi ini pattern konsol paling tidak enak ya. Karena itu dia higher high dan juga dia lower low seperti itu. Ya, karena saya lihatnya ini high, ini ada lower low, ini ada higher high, ini ada lower low. Nah, ini ada higher high lagi nih. Jadi kalau misalkan besok dia ada rejection juga dari sekitar 4.400-an, itu jangan sampai FOMO ya. Karena ya ada potensi dia bisa swing low lagi. Dan kalau ini beneran broadening ya, broadening itu toa lah. Bentuknya kayak toa gitu ya, membesar keluar. Nah, itu swing low-nya bisa lumayan dalam seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja, jangan sampai FOMO. Memang kalau dari transaksi ini barang bagus banget ya. Saya beberapa kali ngomong di live maupun di yang membership YouTube maupun ke klien-klien, barangnya Pak Epi Apsoro tuh akumnya paling bagus ya. Raja, Ratu, Bufa. Tapi Bufa retailnya banyak. Kalau Raja Ratu ini barangnya kering dan akumnya paling oke. Makanya ya mereka juga paling outperform ya kalau dibandingkan Konglo yang lain kalau menurut saya, Raja Ratu, Bufa. Tuh, apalagi juga ditambah Raja ini ada kepentingan, dia mau stock split. Secara big view juga dia di area buy and weakness, kemarin pas 2500 dan patternnya pun juga falling wedge. Sebenarnya kalau secara price action targetnya dia sekitar 5400. Cuman apakah bisa langsung hit saya pun juga tidak tahu. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau kita perhatikan yang di sini juga dia kemarin ada BOS juga ya. Nih. Ini kan sempat BOS. Tapi di sini sudah pullback ya. Tuh. Nah, ini ada BOS lagi, tapi di sini langsung BOS. Ya, nah, ini bow, ini sudah higher high lagi. Jadi sebenarnya sudah triple confirmation ya, 1, 2, 3. Nah kalau turun ini sudah lebih safe untuk buy on weakness kalau dikasih drop. Tuh, dari yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk support saya rasa sudah mulai naik ke 4080 ya, dan sampai 3900 seperti itu. Nextnya kalau memang dia mau ke broadening ya bisa ke 3400-an lagi. Jadi ya batasi resiko aja. Secara volume juga cakep, lumayan kuat ya pergerakannya dari volumenya. Terus juga secara momentum juga bagus. EMA pendeknya mulai menuju golden cross, tinggal melewati area kuat ini.
Ini kan area konsolnya dia di bulan-bulan apa itu? April ya. Ini area cukup kuat meninggalkan banyak korban harusnya, dan dia baru menyentuh ini yang kedua ya. Sentuhan pertama kemarin itu, makanya dari rejection kuat ya. Sempat nyentuh lagi reject, ini mulai masuk ke situ. Jadi ya indikasi yang bagus. Spesifik area kuatnya di 4580 sampai 4600. Jadi kalau misalkan besok lanjut menguat, ada reject dari sana, jangan sampai FOMO. Batasi resiko aja. Itu untuk raja. Satu lagi mungkin ya, terakhir. Saya pengen coba cek si candle kemarin tuh kayak apa ya? Saya ngelihatnya kayak ya flash gitu, nurunin retail gitu. Langsung pada rebalancing. Antam, wah Antam cakep ini, dan nutup gapnya. Ini setup ini Antam ini. Setup ini Antam ya, bonus lah. Antam kita bahas deh. Kalau teman-teman besok mau eksekusi ya silakan. Kalau masuk ke apa namanya universe-nya teman-teman ya. Cuman ya itu ya, ingat keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Antam kita bahas spesifik ke view kecil aja. Ketika kemarin dia sudah punya reversal ya, high, low, lower, low. Artinya secara struktur dia ini sekarang cenderung downtrend. Itu satu. Yang kedua, kemarin dia udah bottom di 2460 dan sudah ada reversal ya. Ini juga dia reversalnya pakai QM nih. Nih, BOS, bow, higher high ya. Nyentuh 3270 satu kali lalu drop ke bawah dan sudah ada konfirmasi. Terus kemarin dia rebound dari area bow-nya 2740 sampai 2610, lower high, lower low, higher high. Artinya apa? Saat ini dia ada break of structure, ada sebuah QM atau BOS. Makanya hari ini dia ada naik sekitar 2% kalau dari closing kemarin. Tapi kalau dari bottomnya 2740 itu juga lumayan juga naiknya hari ini. Seperti itu. Nah, berhubung dia sudah dari rejection di area QM ya, artinya sih harusnya ya selama tidak jebol low hari ini alias tidak jebol 2740, Antam ini arahnya ada upside ya. Tinggal upside-nya itu ada 3, antara lower high lalu lower low, same high lalu lower low, atau enggak higher high. Nah, kalau teman-teman mau agak optimis ya silakan incer higher high ya di 3250. Siapa tahu dia dapat higher high yang di situ, terus nanti dapat higher high yang di sini juga, malah mulai start fase uptrendnya seperti itu. Intinya adalah secara support saat ini Antam di 2750. Hari ini dia udah ada tutup gap juga, ditambah ada rejection yang cukup kuat. Artinya merespon ya dari support ini yang dia sudah konfirmasi break of structure. Dan ya, selama tidak jebol dari area tersebut 2740 harusnya arahnya ke atas. Tuh. Resist 1 di 29, resist 2-nya di 3050, resist 3-nya di 3250. Trade with responsibility, kalau misalkan mau dieksekusi ya silahkan, kalau enggak juga silahkan juga. Dari BDM-nya terlihat adanya akumulasi, jadi ya sebenarnya selain dari price action ini juga didukung dengan akumulasinya ya. Nih kelihatan barangnya dikumpulin dari tanggal 8 Juni, jadi ya ada at least mendukung lah. Foreign-nya pun juga kelihatan ngumpulin, jadi ya sebenarnya ini lumayan bagus. Setupnya ada konfirmasi, tambah akumulasinya juga ada, jadi ya cakep. Kalau mau lebih aman, supportnya di bawah, stop lossnya di bawah structure, di bawah 2550 ya itu. Tapi kalau di bawah 2550 ya incernya breakout sini, artinya kejar sini berarti 3600 seperti itu. Batasi resiko aja. Itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Salam dengan cara like, subscribe, dan support konten kritis tapi sangat berarti buat konten kata saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.